Selamat sore pemirsa dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, pencinta bola di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Beverly Rambu dalam podcast Bidora Channel. Kali ini kita akan membahas seputar berbagai perubahan waktu, juga isu-isu terkait pelaksanaan Liga 4 NTT Eltari Memorial Cup ke-33 tahun 2024-2025 jelang pertandingan final. Karena itu sudah hadir narasumber kami langsung dari Stadion Oepoi Kupang, Ketua Panitia Liga 4 NTT Eltari Memorial Cup ke-33 tahun 2024-2025, Ibu Reni Marlinaun. Selamat sore Ibu Reni. Selamat sore. Apa kabar hari ini Ibu? Kabar baik. Kabar baik ya. Setelah kemarin penonton membludak, tentu saja panitia bekerja keras untuk pelaksanaan final mendatang. Ekstra keras. Baik. Nah, tentu saja di sore ini sebelum kita mulai membahas tentang beberapa perubahan yang terjadi dalam menjelang Liga final dalam Eltari Memorial Cup ke-33 ini, kita mau sapa dulu penonton dengan memberikan semangat yel-yel khusus sepak bola. Jadi Bapak Ibu di rumah juga boleh ikut ya. Kalau saya bilang salam olahraga, semuanya bilang jaya. Kalau saya bilang salam sepak bola, semuanya bilang bersahabat. Baik, kita coba lagi ya untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan juga pencinta bola. Salam olahraga, jaya. Salam sepak bola, bersahabat. Kita ulangi lagi ya. Baik, semua bisa mengikuti. Salam olahraga, jaya. Salam sepak bola, bersahabat. Baik, terima kasih. Semoga semangat kami dari Stadion Oepoi Kupang jelang partai 3 dan 4 juga final 1-2 ini bisa tersalurkan sampai ke pelosok desa di seluruh Nusa Tenggara Timur yang tentu tidak sabar siapakah yang akan menjadi juara 1 dari pelaksanaan Liga 4 NTT Eltari Memorial Cup ke-33 tahun 2024-2025. Nah, mungkin berkaca dari pengalaman kemarin semifinal, bagaimana penonton begitu membludak, melebihi kapasitas yang sudah disediakan oleh panitia dan juga kapasitas Stadion Oepoi Kupang. Apa strategi-strategi yang mungkin sudah dikoordinasikan dengan stakeholder ataupun berbagai pihak terkait, salah satunya pihak keamanan, untuk membuat para penonton, masyarakat pencinta bola itu merasa aman dan nyaman ketika menonton sepak bola di Stadion Oepoi Kupang, Ibu? Ya, jadi baik. Memang kemarin partai semifinal ya, kita bisa melihat sendiri bagaimana antusiasnya penonton sampai membludak. Dan bahkan kita dari panitia sendiri juga mendengar kabar bahwa ada supporter yang turun dari float team kalau nggak salah ya, dari kapal Tiara itu ratusan orang. Bayangkan mereka dari float team juga bisa tiba di Kupang ya. Hanya untuk mendukung tim favorit mereka. Dan ini sangat luar biasa. Untuk itu berkaca dari tadi malam kami panitia setelah berembuk, setelah evaluasi, kami bekerja sama, kami meminta tambahan pengamanan lagi dari kepolisian, sehingga besok itu pada saat partai 3-4 ya, 3-4 dimainkan, kita sudah bisa diarahkan, kita akan menambah beberapa tambahan untuk pengamanan dan di pintu-pintu, terutama pintu-pintu masuk ya. Kalau kemarin bisa dilihat bahwa kenapa ada penonton sampai di bawah ya, di bawah tribun, yang harusnya penonton itu di atas tribun, tapi memang kami panitia, kami menjual tiket itu sesuai dengan kapasitas tribun yang ada. Dan itu kurang lebih 10.000 tiket yang terjual. Nah, yang di bagian bawah ini kemarin juga banyak supporter-supporter yang masuk, dan itu kurang lebih sekitar 2-3 jam terhenti. Kita jeda, tidak melanjutkan pertandingan karena kita harus mengatur. Dan puji Tuhan, panitia bersama dengan Kapolresta dan juga manajer kedua tim, kita bisa mengambil keputusan bersama, kita diskusi dan ada titik temu sehingga pertandingan bisa dimulai kemarin itu. Jadi memang kemarin panitia juga sudah membatasi penjualan tiket di jam berapa Ibu kalau bisa boleh tahu?
Kalau kemarin itu kita di jam 5 seperempat itu hampir setengah 6 itu kita sudah close karena sudah habis ya? sudah habis dan itu kita tidak jual lagi seperti itu. Jadi kemarin memang yang masuk itu atas koordinasi dari semua pihak ya, bahwa memang ada penonton yang sudah nonton sejak pertandingan pertama, tetapi juga karena animo mereka dua tim berikutnya di pertandingan kedua juga cukup viral gitu. Jadi akhirnya mereka juga terhenti sehingga penonton yang lain tidak bisa masuk. Tetapi akhirnya kemarin semua berjalan aman ya, Bu. Nah, kalau kita lihat-lihat tentu ada pertimbangan dari panitia terkait dengan pelaksanaan final, baik itu untuk mendapatkan juara 3 dan 4, juga juara 1 dan 2. Baik Ibu, mungkin berkaca dari beberapa pengalaman, juga disesuaikan dengan animo masyarakat dan supporter yang membludak. Ini kayaknya bukan pakai bis lagi ya, bayangkan supporternya pakai kapal berarti melebihi dari ekspektasi kita sebagai panitia sebenarnya. Tetapi kalau boleh tahu bagaimana perubahan waktu yang akhirnya menjadi keputusan panitia untuk bisa mengamankan segala situasi dan juga membuat penonton itu tetap nyaman terkait dengan perubahan waktu final juara 3 dan 4, juga juara 1 dan 2. Ya, jadi baik untuk perubahan waktu, memang dari awal itu panitia sudah membuat jadwal. Jadwal pertandingan itu kita finalnya di tanggal 23 hari Minggu, 23 Maret. Namun karena membludaknya antusiasnya penonton sampai melebihi kapasitas, nah akhirnya kita juga setelah kita berdiskusi dengan pihak keamanan, dari pihak keamanan Kapolresta menyarankan supaya pertandingan 3-4 dan juga pertandingan 1-2 itu final itu jangan digabungkan dalam satu hari yang sama. Sehingga panitia mengambil kesepakatan, keputusan bersama untuk kita menggeser final itu di hari Senin di jam 5 sore seperti itu. Sedangkan besok partai ketiga 4 itu kita bermain kick off-nya di jam 7 malam. Baik, mungkin karena mempertimbangkan di hari Minggu kontingen juga harus mungkin beribadah dan lain-lain, maka pertandingan hari Minggu di jam 7 malam ya Bu jam ya. 7 malam. Kemudian pertandingan di hari Senin final itu final diawali 1-2. Itu panitia sudah menyiapkan konsep itu, kita diawali dengan seremonial penutupan dulu. Di situ kita penutupan dulu, setelah itu baru kita mainkan partai final 1-2. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan protokol dari gubernur. Kita meminta langsung gubernur itu besok bisa berkenan untuk hadir dalam penutupan. Nah, kalau kita bicara soal tiket Ibu, tentu kembali lagi dari pengalaman sebelumnya banyak sekali tiket yang kemudian dibeli pada saat beberapa pertandingan sebelumnya sudah berlangsung. Artinya mereka mau menonton beberapa pertandingan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, khusus untuk pertandingan pemilihan juara ketiga dan 4, juga 1 dan 2, apakah ada jadwal khusus yang disediakan panitia untuk penjualan tiket sehingga bisa membatasi jumlah penonton disesuaikan dengan kapasitas? Untuk penjualan tiket, tapi saya informasikan dulu ya terkait dengan harga tiket. Jadi harga tiket itu untuk ekonomi tidak mengalami perubahan, masih tetap sama 10.000 per tiket. Sedangkan untuk VIP itu ada perubahan dari 50 itu kita VIP-nya sejak semifinal itu sudah 100.000 per tiket. Sedangkan untuk jadwal pembelian tiket besok itu kita di loket-loket, 2 loket itu sudah disiapkan penjualan tiket itu dari jam 12 siang. Seperti itu. Jadi jumlah tiket yang disiapkan disesuaikan dengan kapasitas stadion. Ya, sedangkan jumlah tiket itu juga kita menyiapkan sesuai dengan kapasitas stadion, berarti sekitar 10.000 saja yang kita siapkan, sehingga siapa cepat dia dapat seperti itu. Jadi harus buru-buru ya jadwal tiketnya. Nah, jadwal tiketnya dari jam berapa sampai berapa penjualannya? Penjualannya itu kita mulai buka dari jam 12. Kalau kemarin 1 jam lebih saja, tidak sampai 2 jam tiket ludes. Besok itu kita juga bukanya dari jam 12 sehingga kalau sudah selesai, sudah habis ya kita sudah closing. Tinggal siap untuk pertandingan. Nah, kemudian banyak sekali ya mungkin masyarakat yang kemudian melihat pertandingan sejak awal sampai akhir.
dalam pandangan atau perspektif yang berbeda, ada opini yang beredar bahwa mungkin wasitnya yang kurang tegas atau mungkin wasitnya yang salah mengambil keputusan dan lain-lain. Khusus dengan beberapa opini ini, saya yakin bahwa panitia juga punya cara tersendiri atau strategi tersendiri untuk meningkatkan profesionalisme wasit dan juga meningkatkan kualitas pertandingan. Apa strategi yang disiapkan oleh panitia khusus untuk pelaksanaan sejak semifinal sampai final nanti? Ya, kalau kita bicara pertandingan, tentunya kita juga keterlibatan wasit ya, dan hampir di benak kita, kalau kita kemarin-kemarin itu kan kita menggunakan wasit-wasit lokal ya, wasit-wasit lokal yang kita tahu bahwa mungkin karena pertandingan juga tidak terlalu, kompetisi di sini tidak terlalu sering, sehingga jam terbang mereka juga tidak terlalu banyak ya. Makanya ada beberapa kejadian-kejadian pada saat wasit mengambil keputusan, entah itu benar atau salah, penuh kontroversi dari baik itu penonton, supporter. Nah, untuk menjawab itu semua di partai final kemarin dari semifinal itu Asprof, panitia melalui Asprof kita sudah meminta dukungan dari PSSI Pusat, sehingga PSSI Pusat mengirimkan 2 wasit terbaik nasional dan juga salah satu instruktur wasit yang mereka sudah hadir bersama-sama kita di Kupang sejak semifinal kemarin. Nah, harapan kita ini dengan adanya wasit Liga ini, wasit Liga 1 ya, wasit Liga 1 dengan adanya wasit Liga 1 ini, bagaimana jalannya pertandingan bisa berlangsung dengan baik, dan juga dari tim-tim ini juga bisa melihat bahwa keseriusan dari panitia sendiri, untuk komitmen panitia untuk mensukseskan kegiatan ini. Kita tidak bermain mata dengan pihak manapun atau kepentingan manapun, atau kita tidak punya kepentingan apapun itu selain mensukseskan kegiatan ETMC ini. Sehingga masukan-masukan terkait dengan kepemimpinan wasit, kita tahu bahwa wasit ini juga manusia ya, kalau mereka berbuat kesalahan, mengambil keputusan yang salah, mungkin pada saat mereka mengambil keputusan tidak berpikir ya, tetapi itu ada panitia disiplin, di mana panitia disiplin mencatat semua kejadian, dan setelah itu kita melaporkan di komisi disiplin, dan itu langsung memberikan sanksi kepada wasit yang bersangkutan. Sanksinya entah 2 kali atau 3 kali dia tidak boleh memimpin, dan itu sudah terjadi pada saat kemarin pertandingan di babak penyisihan seperti itu. Jadi sebenarnya ada sanksi-sanksi yang sudah diterapkan, baik itu oleh panitia maupun juga oleh Asprof sebagai tuan rumah. Nah, mungkin orang-orang juga bertanya, selain mendukung pelaksanaan Liga 4 ini, kehadiran para wasit ini diharapkan untuk meningkatkan profesionalitas wasit juga. Nah, kemarin juga sempat ada pelatihan untuk merefresh lah para wasit yang ada di sini dengan kehadiran 1 instruktur wasit juga ya, Bu? Ya, jadi dengan kehadiran instruktur wasit ini, instruktur wasit dari PSSI Pusat, kami berharap bahwa teman-teman kita, wasit-wasit yang ada di Nusa Tenggara Timur ini bisa belajar, lebih banyak belajar, dan bisa juga melihat bagaimana wasit nasional ini memimpin, sehingga pada saat nanti ini kan regenerasi ya, sehingga ke depan masih ada pertandingan-pertandingan, ada liga, ada Suratin U13, 15, 17. Nah, ini kita harapkan dengan adanya wasit yang kita datangkan, bukan berarti kita mengesampingkan mereka, tetapi kita memberikan bagaimana edukasi juga di samping ini, belajar langsung ya, praktek langsung, di mana mereka langsung melihat bagaimana cara bersikap, dan mereka terlibat langsung di dalam pertandingan seperti itu. Jadi 2 wasit nasional ini menjadi wasit utama selama pertandingan berlangsung. Menjadi wasit utama di dalam pertandingan berlangsung. Baik. Nah, balik lagi soal pengamanan, wasit sudah ya, kemudian tiket tadi harus membeli tiket di loket resmi yang sudah disediakan. Saya bisa tambahkan sedikit, ini
tiket-tiket yang kami siapkan untuk besok partai 3-4 dan final 1-2, tiketnya kami menyiapkan tiket baru lagi, sehingga itu adanya di loket-loket resmi ya. Loket-loket resmi. Dan kami panitia tidak segan-segan untuk menolak atau mengeluarkan penonton yang tidak membawa tiket resmi dari panitia. Seperti itu, karena kemarin itu ada kejadian, ada beberapa orang yang ditolak, oknum ya, tidak, mereka membeli tiket di entah di depan atau di mana kita tidak tahu, tapi begitu mereka datang, mereka membawa tiket yang mereka sudah kantongi dari luar. Begitu diverifikasi oleh tim di pintu masuk, ternyata tiket ini tidak sesuai dengan tiket yang dikeluarkan oleh panitia. Nah, mereka disuruh membeli lagi tiket, dan sialnya tiket yang tiketnya sudah habis sehingga akhirnya mereka tidak bisa menonton. Nah, untuk itu panitia sarankan, kami sarankan supaya besok itu membeli langsung di loket-loket. Harganya murah banget, cuman 10.000. Kita sudah bisa melihat tim-tim kesayangan kita bermain. Baik. Nah, luar biasa juga ya bahwa tiket itu dibeli secara non tunai bekerja sama dengan Bank NTT ya, Bu? Iya, benar. Untuk tiket sampai dengan hari ini kita bekerja sama dengan Bank NTT untuk penjualan secara non tunai. Namun panitia juga punya strategi khusus ya, bila mana penonton yang datang membeli tiket tidak membawa ATM atau kris, tidak mempunyai aplikasi kris, maka panitia juga sudah menyiapkan, dia sudah top up ya, kita sudah top up ya, sudah top up sejumlah senilai beberapa nominal yang ada, sehingga pada saat transaksi non tunai itu bisa menggunakan yang sudah ada, penonton bisa membayar tunai seperti itu. Langsung di loket resmi. Iya, langsung di loket resmi. Nah, terkait dengan pengamanan menjelang final 3 dan 4 juga 1 dan 2. Iya, terkait dengan pengamanan ini, hari ini kita juga baru berkoordinasi lagi dengan pihak keamanan, dan kemarin itu kita sudah disupport lagi, tambahan lagi, baik itu dari Polda dan juga dari Brimob, pasukan elit dari kepolisian, dari Brimob itu sudah kita dapat tambahan lagi, sehingga kami yakin dengan satu pertandingan dan juga pintu-pintu masuk yang kami perketat. Nah, ini kami berharap bahwa pertandingan ini bisa berlangsung dengan baik dengan pengawalan ketat dari aparat seperti itu. Selain pengawalan di dalam lapangan maupun di luar lapangan, kita tahu juga bahwa beberapa hari terakhir saking banyaknya penonton yang datang, parkiran yang sudah disediakan itu sebenarnya di area GOR, tetapi lebih banyak parkiran ini di area badan jalan menuju lokasi stadion. Nah, bagaimana koordinasinya dengan kepolisian Satlantas misalnya untuk membantu sehingga tidak terjadi kemacetan yang dalam tanda kutip juga bisa membuat masyarakat di sekitar Kota Kupang merasa terhambat ketika melintas di jalan tersebut. Ya, jadi memang kami panitia mohon maaf ya, kemarin itu kita hanya berpikir di dalam area stadion karena sebenarnya kami panitia ini sudah menyiapkan area parkiran yang luas. Di semua seputaran area GOR itu mau daya tampung sepeda motor, kendaraan roda 4 pun bisa, bisa ribuan yang masuk. Namun karena kemarin itu ada juga parkiran-parkiran, kalau mau dibilang parkiran liar, ya memang karena mereka tidak masuk di dalam bagian dari panitia. Betul. Sehingga mereka sudah menyegat kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke dalam. Mereka sampaikan bahwa di dalam sudah penuh. Padahal di dalam tuh masih punya ada space, masih ada space untuk parkiran. Nah, itulah yang membuat penumpukan di luar. Untuk itu besok itu ada pengamanan khusus juga dari Satlantas ya. Mereka ada kurang lebih sekitar 50 anggota yang diturunkan untuk mengamankan bahu jalan karena semalam itu cukup padat kendaraan sehingga membuat kemacetan. Nah, besok itu sudah ada
pengamanan khusus yang akan mengatur arus lalu lintas, dan juga teman-teman yang ingin, penonton yang ingin datang dan membawa kendaraan langsung masuk saja. Tidak perlu khawatir bahwa di dalam penuh atau tidak mendapatkan tempat. Di dalam itu kami panitia sudah menyiapkan tempat seperti itu. Satu lagi Bu, banyak sponsor yang juga mendukung acara ini, penyelenggaraan Liga 4 NTT Altari Memorial Cup ke-33 tahun 2024-2025. Salah satunya adalah selain Bank NTT menjadi sponsor utama, ada juga Bank Indonesia yang memang memberikan kesempatan untuk voting tim favorit. Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan caranya seperti apa sehingga pemirsa masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa langsung vote tim favoritnya yang juga mendapatkan hadiah langsung uang tunai dari Bank Indonesia senilai Rp2.500.000 di luar hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya. Jadi untuk voting tim favorit yang kategori ini oleh Bank NTT, Bank Indonesia ya, kita mendapatkan support sponsor juga selain dari Bank NTT yang sebagai sponsor utama, kita juga mendapatkan sponsor dari Bank Indonesia. Dan juga Bank Indonesia itu ada satu kategori terkait dengan tim favorit. Jadi tim favorit ini bukan saja tim yang sudah masuk sampai di partai final, tetapi mungkin ada tim-tim yang dia kemarin main bagus tapi tidak masuk lagi di partai final, kita bisa voting. Dengan caranya kita panitia sudah menempel beberapa petunjuk-petunjuk barcode itu kita sudah di area lapangan ini kita sudah tempelkan semua, sehingga penonton yang datang yang punya keterikatan dengan salah satu tim silahkan berikan dukungan dengan cara voting. Siapa tahu dukungan tim favorit jatuh pada tim-tim yang sudah tersingkir sebelumnya. Iya, jadi tinggal lihat daftar di flyer-flyer sekitar tribun ya Bapak Ibu, atau mungkin di media sosial, daftar urutan timnya sudah ada, tinggal masukkan nominal sesuai dengan urutan tim. Jadi kalau misalnya timnya nomor 4, nominal rupiahnya nomor 4, begitupun seterusnya sampai 32. Nah, selain tim favorit, Bank NTT bekerjasama dengan Bank Indonesia dan juga panitia menginisiasi adanya donasi untuk tim juara. Mungkin Ibu Reni bisa jelaskan sedikit apa sebenarnya donasi bagi tim juara ini dan kira-kira manfaat dari uang donasi ini? Kalau untuk donasi memang kemarin itu inisiatif dari panitia bekerja sama dengan bank, baik itu Bank NTT maupun Bank Indonesia untuk memberikan donasi. Ini adalah bukti bahwa kita memberikan dukungan penuh kepada tim-tim kita yang nanti setelah lolos ini mereka harus mempersiapkan diri, untuk berlaga di Liga Nasional. Dan persiapan juga terbatas waktu, hanya beberapa minggu saja, karena putaran nasional itu sudah akan berlangsung di pertengahan bulan April. Nah, kita biasanya terkendala di anggaran. Untuk itu panitia menginisiasi donasi ini bagi siapapun pecinta sepak bola. Mari berikan donasi kita kepada tim-tim dengan memberikan donasi, dengan memberikan sejumlah rupiah berapapun itu akan sangat membantu untuk tim kita bisa berlaga di tingkat nasional. Dan karena kita ini yang masuk kemarin 32 tim 32 tim, maka kita diberikan jatah untuk bisa masuk di Liga Nasional itu tiga tim terbaik kita, juara 1, 2, 3. Makanya untuk besok ini tim 3-4 akan bakalan seru antara Perseftim dengan Persende ya. Betul. Karena ini salah satu yang akan mendampingi kedua tim ini juara 1-2 untuk berlaga di tingkat nasional. Mewakili NTT mewakili di Liga Nusa Nasional. Tenggara Timur di Liga Nasional. Berarti itu. Donasi nanti yang akan dikumpulkan itu akan dibagi merata ya ke setiap tim. Jadi donasi saat ini baru terkumpul kurang lebih sekitar 40-an juta ya. 40-an juta, dan ini kita akan bagi sama rata di 3 tim yang akan bertanding atau berlaga di tim nasional. Berarti masih ada kesempatan ya bagi Bapak Ibu ya, di mana saja mungkin punya tim favorit atau punya
kenalan anak yang mau juga ikut berkontribusi memberikan donasi, silahkan. Dari panitia minimal donasinya Rp25.433 ya. Tapi terserah Bapak Ibu, silahkan berdominasi sejumlah dengan keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari pengalaman kita juga banyak sekali supporter, penonton, ya keluarga yang datang menonton di sini. Tapi tentu saja banyak sekali hal-hal yang masih dilakukan dan itu menimbulkan hal-hal atau dampak yang negatif. Misalnya membuang puntung rokok sembarangan, membuang sampah sembarangan. Mungkin ada himbauan dari Ibu Reni khusus untuk para supporter dan penonton yang nanti akan menonton langsung pertandingan di hari Minggu dan hari Senin, supaya kenyamanan dan keamanan itu bisa kita rasakan bersama. Ya, jadi untuk satu lagi ya, untuk supporter, ya. Ini sebenarnya kalau tim ini biasanya tidak terlepas dari supporter fanatik ya. Nah, untuk supporter kami juga memberikan himbauan buat supporter bila mana mau timnya berjalan mulus ya. Benar. Karena apa? Karena kalau ada ulah dari supporter, yang akan diberikan sanksi adalah timnya, seperti itu. Nah, maka itu kami dari panitia berharap supaya para supporter ini bisa menjaga ketenangan, bisa menjaga ketertiban, kebersihan, dan juga terutama pada saat puncak pertandingan ya. Sementara puncak pertandingan itu mohon untuk supporternya jangan menyalakan flare, karena itu sangat mengganggu jalannya pertandingan. Bayangkan kemarin asapnya itu bisa ada di bagian tengah lapangan, sehingga itu membuat mengganggu pandangan dari para pemain. Itu asapnya juga bisa perih juga seperti itu. Jadi kami sangat kami minta kepada supporter untuk bisa memperhatikan ini. Walaupun ini kita memberikan supporter buat kita punya tim-tim terbaik, tetapi kita juga harus berpikir bahwa kelancaran, kesuksesan segala macam ini juga tidak terlepas dari tingkah laku dari supporter itu sendiri. Bagaimana kita tidak menyalakan laser, itu juga sangat mengganggu. Yang berikut lagi kita mengeluarkan kata-kata ujaran kebencian, provokasi, itu juga sebenarnya ada sanksi-sanksi yang bisa kita dari panitia lewat komisi disiplin bisa memberikan sanksi terhadap tim. Kita pernah lihat ETMC ke-31 kalau tidak salah di Lembata, ulahnya supporter dari Perseftim, tetapi yang kena yang kena sanksi itu adalah Perseftimnya. Maka itu kita mohon supaya hari ini kami sampaikan, dan untuk 2 pertandingan tersisa ini supporter juga harus bisa menjaga itu. Yang terakhir ada juga kategori supporter terbaik dari panitia. Ada supporter terbaik. Jadi kita sudah ada tim penilai yang akan menilai supporter terbaik di 2 pertandingan terakhir. 2 pertandingan terakhir ini itu kita akan memberikan sejumlah hadiah kepada supporter terbaik. Jadi harus berlomba-lomba bukan hanya untuk mendukung tim favoritnya, tetapi juga menjadi supporter terbaik yang menjadi sarana pembelajaran juga untuk supporter-supporter lain, pencinta bola lainnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Reni selaku Ketua Panitia bersama dengan seluruh panitia yang ada di sini untuk para pendukung, baik itu lembaga, institusi maupun pemerintah yang sejak awal bahkan sebelum hari pertama kick off itu sudah membantu dan menyukseskan kelancaran dari Liga 4 NTT Eltaring Memorial Cup ke-33 ini. Ya, jadi di sini saya juga atas nama panitia saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu mensukseskan turnamen Liga 4 NTT ETMC ke-33, terkhususnya untuk Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki Lakalena bersama dengan Bapak Joni Asadoma dan jajaran Pemda yang sudah memberikan dukungan penuh terlaksananya kegiatan ini. Yang kedua juga kepada Bank NTT sebagai sponsor utama dalam kegiatan ETMC ini. Terima kasih banyak.
Bapak Dirut bersama dengan jajaran dari Bank NTT. Yang ketiga, kami juga berikan ucapan terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah memberikan dukungan, kepada anggota DPR RI, terkhususnya kepada Bunda Yuli maupun Bapak Victor Lasikodat yang sudah memberikan dukungan penuh, dan juga terhadap senator kita, Bapak Ahmad Yohan, dan juga kepada anggota DPRD, Ketua DPRD Provinsi Ibu Emilia Nomleni bersama para wakil-wakil Ibu Christine Samipati dan seluruh anggota DPRD Provinsi yang memberikan dukungan penuh terhadap kami panitia. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Skalanet, owner Skalanet yang senantiasa mensupport jaringan dan juga mensupport untuk nanti top score ya. Top score, terus pemain terbaik dan juga tim terbaik. Ya, ini disupport langsung, hadiahnya langsung dari Skalanet. Ada juga dari Bapak Senator kita, Bapak Abraham Paulianto, dari BPR Krista Jaya, dan tidak lupa juga kami sampaikan kepada Bupati Mabar, Bapak Edi Endi yang sudah memberikan dukungan juga. Kepada Bondi panitia Bondi Cafe yang senantiasa memberikan dukungan buat panitia. Ada juga beberapa sponsor-sponsor lain yang tidak dapat saya sampaikan atau saya sebutkan satu persatu. Seperti itu. Intinya kami panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga atas sponsor yang diberikan kepada kami. Baik, sebelum menutup, mungkin Ibu ingin menyampaikan harapan kepada seluruh masyarakat pencinta bola, khususnya nanti penonton dan supporter yang akan datang ke sini, supaya pertandingan di hari Minggu dan hari Senin ini berjalan dengan aman dan lancar. Kepada para penonton, para pecinta sepak bola, dan terkhusus kepada supporter-supporter, mari kita sukseskan acara ini. Tinggal 2 laga pertandingan, dan kami panitia sangat berharap kepada penonton maupun kepada supporter untuk bisa menjaga ketertiban di dalam stadion ini. Kita juga bisa menjaga kebersihan, kita juga menjaga sopan santun kita di dalam, sehingga pertandingan ini bisa berlangsung dengan baik. Karena apa? Karena ulah dari oknum berarti kita bisa ulah dari oknum bisa saja menghambat keberlangsungan pertandingan yang nanti berlangsung, seperti itu. Dan juga kita sampaikan kepada pemain maupun kepada ofisial dapat mempersiapkan diri untuk bisa bermain yang sportif dan memberikan permainan yang terbaik. Baik, terima kasih banyak Ibu Reni. Semoga kegiatan kita lagi 2 hari. Ini pertandingan meraih juara ketiga dan keempat, juga juara 1 dan 2 di final hari Senin nanti berlangsung aman dan nyaman. Amin. Dan semua kesuksesan ini tentu saja untuk mendapatkan juara terbaik yang akan mewakili NTT di Liga Nasional. Terima kasih banyak Ibu, semoga sukses. Dan pemirsa jangan lupa untuk menonton pertandingan di hari Minggu dan hari Senin. Di hari Minggu kita akan mulai pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Karena itu Bapak Ibu silakan membeli tiket di jadwal yang sudah disediakan panitia, belilah tiket di loket-loket resmi. Juga di hari Senin pertandingan akan diawali dengan acara seremonial penutupan yang semoga akan dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Inilah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan dari panitia Liga 4 NTT Eltarim Memorial Cup ke-33 tahun 2024-2025. Baik, terima kasih banyak Ibu Reni sudah memberikan beberapa informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan Liga 4 NTT Eltarim Memorial Cup jelang laga final. Dan Bapak Ibu silakan menonton pertandingan di hari Minggu pukul 19 WITA atau pukul 7 malam di Stadion Oipoe Kupang, dan jangan lupa untuk membeli tiket sejak pukul 12 WITA. Loket tiket hanya disediakan di sekitar stadion dan belilah tiket di loket resmi. Ada petugas dan juga
staf dari Bank NTT yang siap membantu Anda di loket-loket resmi. Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mendukung tim favorit Anda. Caranya mudah, tinggal scan barcode lalu masukkan nominal rupiah sesuai dengan urutan tim. Jadi misalnya 1 sampai 32 masukkan nominal Rp1 sampai Rp32. Kemudian Bapak Ibu juga masih memiliki kesempatan untuk berkontribusi dengan cara berdonasi khusus bagi tim favorit. Donasi ini akan berbeda dengan hadiah yang didapatkan oleh tim juara. Donasi akan dibagi sama rata untuk 3 tim yang akan mewakili NTT di Liga Nasional pada bulan April 2025 mendatang. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama selama pertandingan berlangsung. Semoga sepak bola NTT ini menjadi cara kita untuk menyatukan segala perbedaan baik itu suku, agama dan lain-lain, dan semoga NTT semakin berjaya, begitupun sepak bolanya semakin berjaya di Liga Nasional nanti. Terima kasih banyak Ibu Reni. Salam olahraga jaya, salam sepak bola bersahabat. Sampai jumpa di lain kesempatan.